Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran geografi kelas 11 IPS. Masih dengan materi yang sama, di bab yang sama, yaitu bab biosfer. Setelah minggu lalu kita bahas tentang biosfer, pengertiannya, tentang tingkatan dalam biosfer, tentang macam-macam hambatan, macam-macam faktor yang mempengaruhi. Untuk materi yang ini kita akan bahas tentang persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sementara untuk saat ini kita bahas flora terlebih dahulu. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Sebelumnya pasti kalian pernah mengamati jenis-jenis flora di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Pasti jenisnya berbeda, bukan? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia itu ada hutan hujan tropis. Di wilayah Indonesia ini memiliki curah hujan merata sepanjang tahun. Nah, karena curah hujan yang merata tersebut akan terbentuk bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di Indonesia ini terdapat di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua bagian utara. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis di Indonesia ini antara lain tumbuhannya besar dan hijau sepanjang tahun yang membentuk kanopi. Terdapat tumbuhan epifit dan liana, serta lantai hutan sulit untuk ditembus sinar matahari. Hutan hujan tropis di Indonesia ini terdiri atas beberapa subbioma. Ada hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan tropika dataran rendah, hutan hujan pegunungan rendah, hutan hujan pegunungan tinggi, hutan subalpin, dan hutan kerangas. Itu contoh-contoh dari subbioma hutan hujan tropis. Kita masuk yang kedua, hutan musim tropis. Hutan musim tropis ini sering disebut dengan hutan monsun tropis. Jenis hutan ini terdapat di daerah yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per tahun pada musim kemarau. Penguapan di daerah ini pun lebih tinggi daripada curah hujan. Nah, hutan musim tropis ini dibagi jadi dua, yaitu hutan musim gugur daun dan hutan musim yang selalu hijau. Kalau hutan musim yang gugur daun ini terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan. Contohnya tumbuhan di kawasan ini misalnya jati, angsana, upas, kesambi, dadap. Sedangkan hutan musim yang selalu hijau ini terdapat di Pulau Sumbawa, Pulau Timor, dan Pulau Wetar. Nah, di hutan ini jenis-jenis pohonnya seperti contohnya misalnya sengon, terus jambu, terus pakis. Yang ketiga ada sabana. Sabana ini terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Nah, sabana biasanya dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. Sabana sendiri itu lahan yang sebagian besar ditutupi rumput. Jadi terdiri dari semak itu 50%, pohonnya itu cuma ada sekitar 10-30%. Sabana ini disebut juga dengan padang rumput. Sabana terdapat di Flores, Timor, Alor, Wetar, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan. Tumbuhan yang hidup di daerah ini antara lain misalnya akasia, cemara gunung, kayu putih, dan ampupu.
itu contohnya. Lanjut ya nak. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar hutan hujan tropis, gambar hutan musim tropis, dan gambar sabananya. Silakan diperhatikan, dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, lanjut ya. Ya, kita masuk ke persebaran flora di dunia. Flora di dunia berarti tumbuhan di seluruh dunia. Pernah gak sih kalian amati dari berbagai media, contohnya televisi atau HP kalian, terkait karakteristik tumbuhan di dunia? Kalau dilihat-lihat, kalau diperhatikan kan banyak sekali tumbuhan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Terus jarang di daerah lain. Berarti kan persebarannya tidak merata nih. Sistem bioma ini menekankan pada dinamika komunitas yang berhubungan dengan sejarah, evolusi, geologi, iklim, dan faktor lingkungan lain. Ya, persebaran flora di dunia yang pertama ini ada bioma hutan hujan. Dari namanya saja sudah jelas ya, hutannya itu selalu hijau sepanjang tahun. Hutan hujan memiliki berbagai jenis pohon, mulai dari pohon besar hingga epifit dan liana. Kondisi ini dipengaruhi oleh iklim mikro yang sesuai bagi kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Di sini curah hujan, suhu udara, kelembaban udaranya itu tinggi. Nah, biasanya ini ada di daerah sekitaran Khatulistiwa atau di iklim tropis. Ada di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sedangkan hutan hujan iklim sedang itu ada di Alaska, Kanada, dan Asia bagian utara dan Eropa. Yang kedua ada bioma hutan musim. Bioma hutan musim ini terdapat di wilayah iklim sedang yang memiliki 4 musim. Hutan musim juga sering disebut peluruh karena pada musim gugur daunnya berguguran. Jenis vegetasinya ada oak atau quercus, acer atau maple, dan kastanye. Nah, hutannya ini tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur, dan Timur Laut Amerika. Masuk yang ketiga ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini merupakan lahan yang didominasi oleh rerumputan, semak belukar, dan beberapa jenis pohon lainnya. Padang rumput ini di daerah yang iklimnya tropis disebut sabana. Kalau padang rumput di daerah iklim sedang disebut stepa. Sabana itu terdapat di Afrika, sebagian Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian kecil Indonesia. Kalau stepa itu adanya di Amerika Serikat, Afrika bagian utara yang berbatasan langsung nih sama gurun, dan sebagian Australia. Oke, kita masuk yang keempat, ada bioma gurun. Gurun ini curah hujannya sangat sedikit, jadi daerahnya tuh gersang. Flora yang hidup di gurun juga jenis flora yang tahan terhadap kekeringan, misalnya kurma, alang-alang, kaktus, dan bunga dandelion. Gurun terluas di dunia terletak di benua Afrika, yaitu Gurun Sahara. Kawasan gurun di Asia dan Afrika Utara ditumbuhi kurma. Gurun di Amerika ditumbuhi kaktus, bunga dandelion, dan verbena. Sedangkan gurun di Australia ditumbuhi pohon bunjum ya. Yang kelima kita masuk ke bioma taiga. Bioma taiga ini terdapat di belahan bumi utara seperti Rusia bagian utara, Siberia, dan Kanada. Bioma taiga ini didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum.
karena terpengaruh iklim dingin. Tumbuhan utamanya ini yang mendominasi itu ada spruce, elder, birch, dan juniper. Bioma taiga disebut juga dengan conifer. Oke, yang keenam ada bioma tundra. Tundra ini terdapat di daerah kutub. Tumbuhannya itu didominasi oleh rumput dan lumut saja. Tundra dapat dijumpai di lingkaran Arktik dan Antartika, di Amerika bagian utara dan Eropa bagian utara. Jadi di iklim kutub. Yang terakhir ada bioma samudra. Nah, samudra itu merupakan bioma terluas di dunia karena 70% bumi diliputi oleh lautan. Di perairan samudra ini yang dangkal dan hangat terbentuk terumbu karang. Nah, ada namanya The Great Barrier Reef, merupakan terumbu karang besar yang terbentuk di bagian timur benua Australia. Nah, The Great Barrier Reef ini menjadi habitat bagi bermacam biota laut, misalnya seperti ganggang dan rumput laut. Nah, ini gambarnya ya. Ada bioma hutan hujan, bioma hutan musim, sabana dan stepa, bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan terakhir bioma samudra. Ya, diperhatikan dulu ya anak-anak gambarnya, diamati, dipahami, dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini peta persebaran flora di dunia. Yang warna marun ini tundra, ya, daerah sekitar kutub. Sedangkan yang hijau bergaris ada boreal forest atau taiga. Yang warna biru itu temperate forest. Yang hijau temperate grassland. Ya, diperhatikan anak-anak petanya. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dipahami materinya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa kalian hubungi ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.